Tanah merupakan suatu sistem kehidupan yang kompleks, yang di dalamnya antara lain mengandung bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan berbagai jenis organisme baik makro maupun mikro. Merupakan salah satu bagian tanah yang memiliki beragam fungsi untuk menjalankan berbagai proses penting bagi kehidupan terestrial. Tanah merupakan salah satu sumber daya yang berperan penting terhadap keberlangsungan hidup organisme. Fungsi tanah tidak hanya sebagai tempat tumbuhnya tanaman, penyedia unsur hara, penyedia air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari ekosistem. Tanah juga merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah juga merupakan habitat bagi berbagai organisme di dalamnya. Antara tanaman dengan organisme dalam tanah terjadi suatu hubungan saling ketergantungan yang sangat erat. Oleh karena itu, populasi organisme tanah ditentukan oleh kualitas vegetasi di atasnya. Sebaliknya, aktivitas organisme dalam tanah juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, pada akhirnya akan menentukan produktivitas lahan tempat mereka hidup. Kesuburan tanah menunjukkan ketersediaan hara tanaman. Makin tinggi ketersediaan hara, maka tanah tersebut makin subur, dan demikian sebaliknya. Kesuburan tanah juga menunjukkan potensi tanah untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup dan seimbang untuk menjamin pertumbuhan tanaman secara maksimum. Tanah yang subur apabila didukung oleh faktor-faktor pertumbuhan, salah satu diantaranya adalah sifat fisika dan kimia tanah. Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu sekalian di rumah? Di masa BDR seperti ini tetap semangat, tidak bosan, tidak jenuh untuk mengikuti materi kita hari ini adalah tentang tanah dan fungsinya bagi kehidupan. Tanah merupakan medium tempat tumbuhnya tanaman, di mana merupakan suatu benda alam di permukaan bumi hasil pelabukan batuan yang terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Bahan penyusun tanah: 1. Bahan mineral yang terdiri dari pasir, debu, unsur hara. 2. Bahan organik atau sisa-sisa makhluk hidup. 3. Jasad hidup atau organisme tanah. 4. Air. 5. Udara, oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas tentang fungsi tanah. Yang pertama, tempat tegaknya tanaman dan media perakaran. 2. Tempat persediaan unsur hara dan medium pertukaran unsur hara bagi tanaman. 3. Tempat penyediaan dan gudang air bagi tanaman. 5. Tempat hidup hewan dan bakteri. 6. Penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Oke, berikutnya kita bahas tentang peran organisme tanah. Sebagai dekomposer, bereaksi kimia dalam tanah, menguraikan polutan dalam tanah,
mencegah penyakit tanah, memberi pengaruh pada tekstur tanah, mengatur kegemburan dan struktur tanah. Oke. Berikutnya kita lihat proses pembentukan tanah. Perhatikan. Nah, anak-anak ibu sekalian di rumah, tanah terbentuk karena adanya pelapukan secara fisika, secara kimia, dan secara biologis. Ini contohnya. Pelapukan secara fisika karena temperatur, air, angin, dan es. Kemudian, pelapukan secara kimia karena reaksi kimia, oksidasi, reduksi, hidratasi, dan karbonasi. Bagaimana dengan pelapukan secara biologis? Akibat eksudat akar atau aktivitas sel akar, serta aktivitas mikroorganisme. Nah, anak-anak ibu, berikutnya kita bahas tentang faktor pembentuk tanah. Yang pertama adalah iklim, curah hujan, suhu. Berikutnya organisme, flora dan fauna, baik mikro maupun makro. Berikutnya bahan induk, baik secara sifat fisika maupun kimia tanah. Berikutnya adalah topografi, kecuraman dan panjang lereng. Yang terakhir adalah waktu, umur tanah atau tingkat perkembangan tanah. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian, apa sih upaya kita menjaga kelestarian tanah? Yang pertama, pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah. Nah, pengelolaannya bisa juga dengan menggunakan lahan miring untuk mengurangi erosi. Ini contohnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Yang keempat, daur ulang sampah yang sulit terurai. Ini contohnya. Nah, itulah fungsi dari tanah bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bagaimana? Jelas? Mungkin kalian bisa baca-baca dan browsing-browsing materi-materi tentang tanah yang lebih lengkap. Ibu akhiri dulu. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap stay at home, cuci tangan pakai sabun, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap semangat. Assalamualaikum.